Selamat datang kembali. Dalam kuliah ini, Anda akan belajar tentang simbol peralatan. Ada banyak peralatan rotari dan statis yang digunakan di pabrik proses. Mari kita lihat beberapa jenis yang paling sering Anda temui saat membaca pen ID. Pada slide ini Anda dapat melihat simbol yang digunakan untuk kolom atau menara vertikal dan vessel horizontal atau drum. Sekarang perbedaan antara kolom dan vessel sangat subjektif, terutama persyaratan fungsional yang memutuskan peralatan harus berupa kolom atau menara atau vessel. Tapi jika Anda bertanya atau memeriksa Google, Anda akan menemukan jawaban yang berbeda. Tapi tetap saja, untuk sudut pandang wawancara, mari kita lihat beberapa pemahaman umum yang digunakan untuk membedakan kolom dan vessel atau tower dan drum. Salah satu pertimbangannya adalah rasio panjang terhadap diameter. Kolom atau menara memiliki rasio panjang terhadap diameter tinggi. Mereka dipasang secara vertikal dan beroperasi di dekat tekanan atmosfer. Sekarang jangan bingung dengan reaktor. Reaktor juga merupakan peralatan vertikal dan beroperasi pada tekanan yang sangat tinggi. Tower dan reaktor keduanya juga memiliki internal seperti trace dan packing. Di sisi lain, vessel dan drum dipasang secara horizontal dan dapat beroperasi pada tekanan tinggi. Dan mereka digunakan untuk menyimpan cairan atau fungsi lainnya sesuai kebutuhan plant. Dari sudut pandang desain, bejana tekan dirancang untuk menahan beban keliling atau circumferential yang dikenal sebagai hub stress, dan desain kolom untuk mengambil beban aksial. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kolom memiliki berbagai jenis internal seperti tray, packing, mismatch, distributor, kolektor, fan pack, dan banyak lagi. Internal ini membantu vessel untuk melakukan fungsinya seperti distilasi dan pemisahan cairan yang berbeda. Internal ini menyediakan area permukaan untuk cairan panas dan uap yang meningkatkan kapasitas kolom. Anda dapat melihat simbol untuk kolom dengan internal. Pada slide ini Anda dapat melihat simbol dan gambar dari berbagai jenis tangki yang digunakan di pabrik proses. Pertama adalah dome roof tank. Seperti namanya, jenis tangki ini memiliki atap berbentuk kubah. Dome roof tank digunakan dengan cairan yang memiliki tekanan uap tinggi. Biasanya, atap tangki kubah memiliki atap apung internal dan juga dilengkapi dengan nitrogen blanketing jika diperlukan. Fixed roof tank itu sederhana dan digunakan untuk menyimpan cairan yang membutuhkan isolasi untuk melindungi panas. Tangki jenis ini dilengkapi dengan koil pemanas
yang menjaga suhu cairan yang tersimpan seperti minyak cerobong, asap, dan residu atmosferik. Fixed roof tank juga digunakan dalam layanan di mana uap cairan yang disimpan tidak boleh lepas ke atmosfer. Floating roof tank digunakan untuk menyimpan produk hidrokarbon dalam jumlah besar. Atap tangki jenis ini akan tetap berhubungan dengan fluida setiap saat. Ini akan mencegah penguapan cairan. Saya telah melihat floating roof tank dengan diameter 100 meter yang menyimpan minyak mentah. Anda bisa membayangkan ukuran tangki sebesar itu. Spare digunakan untuk menyimpan LPG dan hidrogen. Namun kini bullet digunakan untuk menyimpan LPG. Pada gambar, Anda dapat melihat Horton spare dan LPG bullet. Saya sebut bullet aja ya. LPG bullet tidak lain adalah vessel horizontal dengan ketebalan tinggi. Saya telah melihat LPG spare ya, diameter 36 meter dan hidrogen sphere dengan ketebalan setinggi 75 mm. Dua jenis pemanas atau tungku digunakan di pabrik proses. Pertama adalah tipe box dan kedua adalah tipe round atau circular. Anda dapat melihat kedua jenis dalam gambar. Pemanas digunakan untuk memanaskan minyak mentah dan umpan lainnya sehingga dapat disuling pada langkah berikutnya. Inilah akhir dari sesi ini. Dalam sesi berikut Anda akan belajar tentang penukar panas atau heat exchanger. Sampai jumpa. Selamat datang kembali. Pertukaran panas adalah salah satu peralatan paling penting yang digunakan di pabrik proses manapun. Berbagai jenis penukar panas digunakan di pabrik proses untuk memenuhi berbagai kondisi proses. Mereka melakukan berbagai jenis fungsi seperti pemanasan, pendinginan, kondensasi, dan penguapan cairan proses. Berdasarkan fungsi, mereka dapat disebut pendingin, kondensor, atau vaporizer. Penukar panas jenis cell and tube adalah jenis penukar panas yang paling umum dan banyak digunakan. Penukar panas tipe cell and tube tersedia dalam konfigurasi yang berbeda. Pada gambar, Anda dapat melihat bundel cell and tube. Satu adalah bundel U-tube dan yang kedua adalah jenis fixed tube. Penggunaan kedua jenis ini adalah umum di pabrik proses, bergantung pada konfigurasi bundel tube, kepala, dan jumlah sel. Berbagai jenis simbol digunakan dalam PFD dan PNID. Mari kita lihat beberapa dari mereka.
Simbol pertama adalah fixed tube floating head tip heat exchanger. Anda dapat melihat penampang penukar ini. Head mengambang sehingga setiap ekspansi dalam panjang tube akan disesuaikan secara otomatis. Simbol kedua adalah U-tube tip tube bundle. Dalam jenis ini, tube diatur dalam mode U dan bebas untuk berkembang. Anda dapat melihat gambar penampang yang sama. Jenis ketiga adalah penakar tipe fixed tube bundle. Di sini tube seat diperbaiki dan tidak bisa mengembang dengan bebas. Dalam gambar, simbol penukar panas jenis double pass fixed tube, sedangkan cross section adalah penukar panas tipe single pass fixed tube. Jadi jangan bingung. Di sini jenis bundle tube adalah penting. Sejumlah pas berarti berapa banyak cairan penuh yang akan diambil sebelum keluar dari penukar panas. Lihat simbol ini. Dalam cairan ini akan masuk dari nozzle ini, belok dari sini dan keluar dari nozzle ini. Sedangkan pada cross section datang dari nozzle ini dan keluar langsung dari nozzle ini. Jenis penukar panas berikutnya adalah jenis kettle. Ini digunakan sebagai reboiler atau vaporizer karena itu ukuran sel jauh lebih besar daripada jenis penukar lainnya. Uap atau fluida panas akan melewati bundle tube dan fluida sisi sel akan dipanaskan sampai suhu yang dibutuhkan. Ini tersedia dalam tipe U bundle, dan tipe floating head. Pada slide ini Anda dapat melihat penukar panas tipe hairpin yang juga dikenal sebagai penukar panas double pipe. Penurunan tekanan pada jenis penukar panas ini paling sedikit di antara semua jenis penukar panas lainnya. Jenis penukar panas berikutnya adalah fin fan cooler atau penukar panas air cooled. Jenis penukar ini digunakan untuk mendinginkan cairan proses sebelum dikirim ke penyimpanan. Ada dua pengaturan. Pertama adalah force draft, di mana fan dipasang di bawah tube bundle, dan yang kedua adalah induced draft, di mana fan dipasang di atas tube bundle. Pada gambar di bawah Anda dapat melihat fan tube bundle, dan force draft stamp. Ini adalah penukar panas tipe pelat. Ini digunakan untuk cairan bersih. Jenis penukar panas ini menyediakan area permukaan yang sangat tinggi untuk pertukaran panas dan dengan cepat meningkatkan suhu fluida dingin. Pada gambar, Anda dapat melihat pelat dan penukar jenis pelat yang terpasang. Pada slide ini, saya telah menunjukkan simbol alternatif
yang digunakan pada PFD untuk menunjukkan penukar panas selain simbol lengkap yang telah Anda pelajari. Di sini satu hal yang harus Anda ingat adalah garis terus-menerus menunjukkan tube side fluid, dan garis yang terputus akan menunjukkan cell side fluid. Saya akan menjelaskan ini kepada Anda ketika Anda akan belajar membaca PFD. Dengan ini Anda telah mempelajari sebagian besar simbol yang digunakan untuk penukar panas dan juga peralatan statis. Dalam sesi berikutnya, Anda akan belajar tentang simbol peralatan rotari.